Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Siang itu, langit di atas kota tampak biru terang, dan sinar matahari menembus kaca besar di atap Mall Grand Merdeka, menciptakan pantulan berkilau di lantai marmer yang mengilap. Musik lembut dari pengeras suara berpadu dengan aroma kopi premium yang menguar dari kafe di sudut lobi. Suara tawa, langkah sepatu berhak tinggi, dan bunyi kantong belanjaan yang beradu menjadi satu harmoni kemewahan. Semua orang tampak sibuk dengan dunia mereka sendiri, sibuk bersuah foto, mencoba pakaian mahal, atau menatap layar ponsel sambil menunggu pesanan latte. Namun, di tengah kemewahan itu, pintu kaca mall tiba-tiba terbuka dan menghadirkan pemandangan yang kontras. Seorang lelaki tua melangkah masuk perlahan. Rambutnya kusut, sebagian memutih dan tak tersisir. Pakaian yang dikenakannya kusam, robek di beberapa bagian, dan sandal yang ia pakai bahkan tak sepasang. Satu berwarna biru pudar, satu lagi coklat tua. Di tangannya tergenggam kantong plastik bening berisi beberapa botol bekas. Wajahnya tampak letih. Kulitnya gelap terbakar matahari, tapi sorot matanya lembut dan tenang. Satpam yang berdiri di dekat pintu refleks menegakkan badan. Dengan nada setengah tegas, ia berkata, "Pak, ini bukan tempat untuk mengemis. Silakan keluar dulu." Beberapa pengunjung yang melintas berhenti dan menatap ke arah mereka. Ada yang menutup hidung halusnya, ada yang berbisik pelan sambil tertawa kecil. "Ih, gembel masuk mall?" Suara seorang wanita terdengar pelan tapi cukup untuk memancing perhatian sekitar. Lelaki tua itu tidak membalas. Ia hanya menatap sekeliling dengan mata penuh rasa ingin tahu, seolah setiap cahaya lampu dan etalase kaca memiliki arti tersendiri baginya. "Saya tidak mengemis," katanya pelan. Suaranya serak tapi sopan. "Saya hanya mau mencari sesuatu." Satpam menatap curiga. "Cari apa, Pak? Ini tempat belanja, bukan tempat buang barang." Namun lelaki itu tetap tersenyum. "Mungkin yang saya cari bukan barang," jawabnya samar. Beberapa orang yang mendengar malah tertawa. Seorang remaja berbisik pada temannya, "Lucu banget, kayak orang gila." Mereka tertawa keras, membuat suasana menjadi canggung. Tapi lelaki tua itu tetap berdiri tegak, tidak menunduk, tidak marah. Tatapannya tenang. Bahkan ada keteduhan yang aneh dalam dirinya, seperti seseorang yang sudah sangat mengenal dunia, dan tidak butuh lagi pembenaran dari siapapun. Ia melangkah perlahan melewati satpam yang masih kebingungan, meninggalkan jejak langkah yang kontras di antara lantai mengilap dan sepatu mahal yang lalu lalang. Dalam keheningan sesaat itu, tak ada yang tahu bahwa sosok lusuh itu sebenarnya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua yang dijual di dalam mall itu. Langkah lelaki tua itu semakin menarik perhatian. Setiap langkahnya di lantai marmer terdengar pelan tapi jelas. Kontras dengan derap sepatu hak tinggi dan sneakers mahal yang berlalu lalang di sekitarnya. Tatapan mata orang-orang mengiringi pergerakannya, seolah kehadirannya adalah noda dalam lukisan indah bernama kemewahan. Di dekat toko kosmetik, dua wanita muda berbisik sambil menutup mulutnya. "Gila, gembel kok masuk mall? Mana satpamnya sih?" Salah satu berkata dengan nada jijik. "Pasti ngamen atau mau minta-minta," timpal temannya sambil terkikik. Mereka meliriknya dari ujung kepala hingga kaki, seakan sedang menilai sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Seorang anak kecil menunjuk lelaki itu sambil tertawa polos. "Mama, lihat, ada orang miskin di sini." Sang ibu cepat menepuk tangan anaknya dan berkata lirih, "Jangan tunjuk-tunjuk, sayang." Tapi tawa kecilnya ikut menambah rasa malu di udara. Namun lelaki itu tetap berjalan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung. Tatapannya berkeliling, bukan iri, bukan canggung, melainkan seperti seseorang yang sedang mengamati dunia yang asing baginya. Di depan sebuah toko jam tangan mewah, langkahnya berhenti. Etalase kaca menampilkan deretan jam berkilauan, dengan label harga yang bahkan sulit dibaca tanpa menelan ludah. "Boleh saya lihat jam itu?" tanyanya lembut kepada pelayan toko,
menunjuk 1 jam berwarna emas di tengah pajangan. Pelayan muda yang berdiri di balik meja kasir menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Maaf, Pak," katanya sinis. "Jam itu harganya ratusan juta. Ini bukan tempat untuk pengumpul botol." Nada bicaranya dibuat lembut tapi penuh ejekan. 2 pelanggan di dekat pintu ikut tertawa. Salah satunya bahkan merekam diam-diam dengan ponselnya. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Baiklah, terima kasih." Tanpa tergesa, ia berbalik dan melangkah pergi ke arah lift. Di belakangnya, tawa masih terdengar samar. Tapi di mata beberapa orang yang memperhatikannya, muncul rasa tak nyaman, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang salah, namun tak tahu bagaimana memperbaikinya. Sementara itu, lelaki tua itu menatap pantulan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Ia menarik napas panjang. "Begini, ya, cara dunia menilai manusia sekarang," gumamnya lirih. Ketika pintu lift terbuka, ia melangkah masuk dengan langkah yang tetap tenang, meninggalkan keramaian yang belum tahu siapa sebenarnya orang yang baru saja mereka hina. Lift berhenti di lantai 2. Begitu pintunya terbuka, aroma kopi dan roti panggang langsung menyapa hidung lelaki tua itu. Lantai ini lebih tenang, dipenuhi deretan kafe elegan dengan interior kayu dan pencahayaan hangat. Di setiap meja, orang-orang berdiskusi, tertawa, atau mengetik di laptop mereka sambil menyeruput minuman mahal. Lelaki tua itu melangkah perlahan ke salah satu kafe dengan papan bertuliskan Arabica Soul. Pandangannya lembut, penuh rasa ingin tahu, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang dulu pernah akrab baginya. Aroma kopi membuatnya tersenyum. Mungkin aroma itu mengingatkannya pada masa lalu yang tenang, entah di mana. "Selamat siang, boleh saya duduk di sana?" tanyanya sopan kepada pelayan muda yang berdiri di dekat pintu. Pelayan itu menatapnya dari atas ke bawah. Alisnya langsung berkerut. Seragamnya yang rapi tampak kontras dengan sosok lusuh di depannya. "Maaf, Pak," katanya dengan nada ragu tapi terdengar sinis. "Meja ini hanya untuk pelanggan yang memesan. Bapak, mau pesan apa?" Lelaki itu tersenyum kecil. "Saya hanya ingin duduk sebentar. Mungkin nanti pesan air putih." Pelayan itu menghela napas pendek, lalu berkata setengah berbisik, "Maaf, Pak, tapi kami tidak melayani." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, dari arah meja sudut terdengar suara tawa keras. Seorang pria muda dengan jas mahal, jam tangan berkilau, dan parfum menyengat menatap ke arah mereka. "Haha, nih, aku traktir kopi sachet aja, gembel," katanya sambil mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Sebagian bahkan merekam dengan ponsel. Beberapa pelanggan lain menoleh. Ada yang tertawa kecil. Ada juga yang menatap iba tapi memilih diam. Suasana kafe yang tadinya hangat berubah menjadi ruang yang penuh cemoohan. Pelayan itu tersenyum kaku, mencoba menahan tawa, sementara lelaki tua itu masih berdiri di tempatnya, tanpa membalas, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Tatapan matanya tetap teduh. Bahkan ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap pemuda itu dan berkata pelan, dengan suara yang tenang namun tajam seperti pisau halus. "Terima kasih, Nak. Tapi mungkin suatu hari kamu akan butuh segelas air dariku." Tawa di ruangan itu langsung mereda sejenak. Beberapa orang menatap bingung, merasa ada sesuatu di balik kalimat sederhana itu. Tapi pemuda itu malah tertawa lagi, berusaha menutupi rasa canggung. "Haha, denger tuh, sok bijak," katanya keras-keras, disambut tawa yang kini terdengar hambar. Lelaki tua itu menunduk sopan. "Maaf mengganggu," ujarnya pelan, lalu berbalik meninggalkan kafe. Langkahnya pelan namun tegap. Di belakangnya, suara cemoohan mulai memudar, tergantikan oleh bisik-bisik penasaran. Tak ada yang tahu, dalam senyum dan kata-kata tenang lelaki tua itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar kesabaran, tapi kebijaksanaan seorang yang sudah melihat lebih banyak sisi kehidupan daripada mereka yang baru belajar menilai dari penampilan luar. Langit di luar mal mulai redup, menandakan sore telah tiba.
Suasana di dalam Mall Grand Merdeka masih ramai. Musik lembut tetap mengalun. Orang-orang lalu lalang membawa kantong belanjaan, dan aroma kopi masih tercium dari lantai 2. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, suasana tiba-tiba berubah ketika suara dari pengeras mall terdengar jelas. Mohon perhatian. Semua manajer tenant harap segera menuju lobi utama. Tamu kehormatan kita telah tiba. Nada suara perempuan dari interkom terdengar sopan namun penuh wibawa. Seketika, orang-orang berhenti berjalan. Beberapa menoleh ke kanan dan kiri, penasaran siapa gerangan tamu kehormatan yang disebutkan. Mall yang tadinya ramai menjadi sedikit tegang. Bahkan musik latar terdengar lebih pelan. Di dekat eskalator, lelaki tua berwajah lusuh itu berdiri sambil memandangi air mancur kecil di tengah hall. Cahaya lampu mall yang keemasan memantul di wajahnya, menonjolkan garis-garis kehidupan di kulitnya yang menua. Ia tampak tidak terganggu sama sekali. Bahkan senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Beberapa orang di sekitar mulai bergumam. Katanya tamu penting datang, jangan-jangan artis, bisik seorang remaja, atau pejabat, sahut lainnya. Namun tak ada yang menyangka, justru sosok lusuh yang berdiri di sanalah yang menjadi pusat perhatian berikutnya. Beberapa detik kemudian, dua pria berpakaian jas rapi berlari kecil dari arah lift. Wajah mereka panik, tapi juga penuh hormat. Tanpa ragu, mereka menghampiri lelaki tua itu dan menundukkan badan sedikit. Pak Arman, mohon maaf kami telat menjemput. Direktur utama sudah menunggu di ruang utama. Seketika, suara-suara di sekeliling berhenti. Pelayan kafe yang tadi menghina, yang masih berdiri di dekat tangga eskalator, membeku. Matanya membulat, bibirnya gemetar. Pak Arman? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia menatap pria tua itu dengan pandangan tak percaya. Rambut yang kusut, baju lusuh, sandal jepit, semua itu tiba-tiba tak masuk akal baginya. Beberapa pengunjung lain mulai berbisik-bisik. Tunggu, itu tamu kehormatan. Serius, orang itu pemilik mall ini? Nggak mungkin. Tapi dua pria berjas itu terus bersikap sopan, bahkan menunduk dalam. Lelaki tua itu, yang ternyata dipanggil Pak Arman, hanya tersenyum kecil. Tidak apa, ujarnya pelan. Saya hanya ingin melihat bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi terasa seperti palu yang jatuh di tengah ruangan. Semua yang tadi menertawakan, menatap jijik, atau bahkan merekam diam-diam, kini terdiam kaku. Rasa malu merambat perlahan di wajah mereka. Satpam yang sebelumnya mengusirnya menunduk. Pelayan kafe yang menolak melayaninya nyaris tak bisa mengangkat kepala. Beberapa orang bahkan berhenti menatapnya. Bukan karena jijik, tapi karena malu pada diri sendiri. Di tengah keheningan itu, Pak Arman melangkah perlahan, diiringi kedua pria berjas yang menunduk hormat di belakangnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun penuh wibawa. Seolah setiap detiknya sedang memberi pelajaran kepada dunia yang terlalu cepat menilai dari apa yang tampak di luar. Suasana Mall Grand Merdeka mendadak berubah senyap. Suara musik yang biasa memenuhi ruangan terasa seperti berhenti berputar. Semua mata tertuju pada lelaki lusuh yang kini berdiri tegak di tengah lobi utama, dengan dua pria berjas rapi di sampingnya. Pemandangan itu terasa janggal. Seorang yang berpakaian compang-camping, namun diperlakukan seperti tamu paling penting di tempat semewah itu. Lelaki itu, yang beberapa menit lalu dianggap pengemis, menatap sekeliling dengan tenang. Ia melihat wajah-wajah yang tadi mengejeknya, kini memucat dan menunduk malu. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia berkata pelan, suaranya jernih dan dalam. Tidak apa, saya hanya ingin melihat bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Kalimat itu menggema di ruang luas mall, menembus kebisingan yang tiba-tiba lenyap. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan anak-anak pun berhenti berlari, seolah memahami bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Seorang manajer tenant yang baru tiba, dengan wajah bingung, langsung berlari mendekat dan menunduk hormat. Pak Arman, maaf kami terlambat menyambut, serunya. Seketika beberapa orang terperangah. Nama itu, Pak Arman, terdengar begitu familiar. Dalam sekejap,
Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Pak Arman Prasetyo? Yang punya mall ini? Yang pengusaha besar itu? Yang baru balik dari Amerika? Ya, ternyata lelaki tua berpakaian lusuh itu adalah Dr. Arman Prasetyo, pendiri dan pemilik jaringan Mall Grand Merdeka, seorang pengusaha sukses yang dikenal dermawan, tapi sudah lama tinggal di luar negeri untuk urusan filantropi dan sosial. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang tadi dianggap gembel adalah orang yang membangun tempat megah itu dari nol. Satpam yang tadi mengusirnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar di samping tubuhnya. Maaf, Pak. Saya tidak tahu, ujarnya terbata. Pelayan toko jam mewah yang tadi menertawakannya hanya bisa menunduk dalam. Wajahnya merah padam. Sementara pelanggan yang ikut mengejek perlahan mundur, berusaha bersembunyi di balik kerumunan. Dr. Arman menatap mereka satu persatu, tidak dengan marah, tapi dengan sorot mata yang lembut dan tajam sekaligus. Saya sudah lama tidak pulang, ujarnya tenang. Saya ingin tahu, apakah mall yang saya bangun dengan harapan jadi tempat ramah untuk semua orang, masih punya hati? Beberapa orang mulai meneteskan air mata, entah karena rasa malu, atau karena merasa tertampar oleh kata-kata itu. Arman menarik napas pelan, lalu berkata lagi, "Kalian tahu apa yang paling miskin di dunia ini?" Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi semua orang untuk benar-benar mendengarnya. "Bukan harta," ucapnya lirih namun tegas, "tapi hati yang tak punya empati." Kalimat itu menusuk seperti cermin yang dipaksa menampilkan wajah asli manusia. Tak ada tawa, tak ada suara, hanya keheningan yang berat. Di balik pakaian lusuhnya, Arman tampak seperti sosok yang membawa cahaya kecil di tengah dunia yang terlalu sibuk mengejar gemerlap tanpa rasa. Dan di saat itu juga, semua orang sadar, mereka baru saja menguji seseorang yang jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah menginjakan kaki di mall itu. Udara di dalam Mall Grand Merdeka seolah menegang. Semua yang tadi tertawa kini menunduk, membisu dalam rasa malu yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara musik yang terasa indah, hanya detak jantung dan napas yang terasa berat di antara kerumunan. Cahaya lampu mall yang hangat kini seperti menyorot setiap wajah bersalah di tempat itu. Pria muda berjas mahal yang sebelumnya menghina dengan tawa keras kini berdiri kaku di depan Dr. Arman. Wajahnya pucat, matanya memerah, dan suaranya bergetar ketika akhirnya ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya," ucapnya terbata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arman menatapnya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Ia lalu menepuk pundak pemuda itu pelan. "Kau masih muda," katanya lembut. Dan masa muda memang sering terburu-buru menilai sesuatu dari luar. Jadikan ini pelajaran. Dunia tidak diukur dari pakaian atau harta, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Pemuda itu menunduk semakin dalam. Tangisnya pecah, bukan karena takut pada kekuasaan, tapi karena tersadar betapa dalam ia telah merendahkan seseorang yang jauh lebih mulia darinya. Tak jauh dari sana, pelayan kafe yang sempat menolak lelaki tua itu kini berjalan pelan mendekat. Wajahnya menunduk. Tangan gemetar menutupi bibir yang bergetar. "Mohon maaf, Pak," katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya hanya mengikuti aturan. Tapi saya sadar, saya telah kehilangan sopan santun." Arman menatapnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Nak," katanya lembut, "kesalahan hanya menjadi dosa kalau tidak dijadikan pelajaran. Tapi kalau kau mau belajar darinya, maka kesalahan itu justru jadi guru yang paling berharga." Kata-kata itu menggema di seluruh hall mall, menembus dinding kaca dan hati orang-orang yang mendengarnya. Bahkan beberapa pengunjung yang tak terlibat pun mulai meneteskan air mata. Ada yang berbisik pelan, "Andai semua orang kaya seperti beliau." Satpam yang tadi mengusirnya menunduk dalam, tak sanggup berkata apa-apa. Arman menghampirinya dan berkata tenang, "Kau hanya menjalankan tugasmu. Tapi ingat, tugas manusia bukan hanya menjaga aturan, juga menjaga perasaan sesama." Satpam itu menggigit bibirnya.
lalu meneteskan air mata diam-diam. Hening kembali menyelimuti. Tak ada yang berani berbicara, karena setiap kata terasa kecil di hadapan kebesaran hati seorang lelaki tua yang begitu sederhana namun penuh kebijaksanaan. Dalam suasana itu, Arman menatap ke arah langit-langit mall, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Semoga tempat ini bukan hanya jadi pusat belanja, katanya pelan, tapi juga tempat orang belajar tentang kemanusiaan. Dan di antara kerumunan yang menunduk malu, tak ada satupun yang tidak merasa tersentuh. Bukan karena kekayaan Arman, tapi karena kemampuannya untuk memaafkan dengan keanggunan yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Beberapa hari setelah kejadian yang mengguncang Mall Grand Merdeka, suasana kota masih dipenuhi bisik-bisik tentang gembel misterius yang ternyata adalah pemilik mall itu sendiri. Berita tentang peristiwa tersebut menyebar cepat, baik dari mulut ke mulut maupun media sosial. Video amatir yang diambil oleh salah satu pengunjung telah viral, menampilkan sosok lelaki tua sederhana yang ditertawakan, lalu diakhiri dengan momen mengejutkan ketika dua pria berjas menjemputnya sambil memanggilnya, Pak Arman. Beberapa hari kemudian, Arman mengadakan konferensi pers di aula besar mall yang sama. Ruangan itu penuh sesak dengan wartawan, kamera, dan lampu sorot. Namun suasana kali ini berbeda. Tidak lagi penuh kemewahan palsu, melainkan ketegangan dan rasa ingin tahu. Semua mata tertuju pada sosok pria parubaya yang kini tampil rapi dengan kemeja putih bersih dan jas abu-abu sederhana. Ia bukan lagi si gembel, tetapi sosok pemimpin yang bijak. Dengan langkah tenang, Arman berdiri di podium. Saya tidak marah, ucapnya membuka pidato. Saya hanya kecewa bahwa tempat yang saya bangun untuk menjadi simbol kenyamanan dan keramahan, ternyata gagal dalam hal paling dasar, memperlakukan manusia dengan hormat. Suasana ruangan langsung hening. Wartawan berhenti mengetik, dan semua kamera fokus padanya. Arman kemudian mengumumkan hasil evaluasinya. Beberapa manajer yang bersikap kasar dan gagal menjaga etika pelayanan diberhentikan. Namun, ia juga menekankan bahwa karyawan yang menunjukkan penyesalan tulus akan diberi kesempatan kedua. Setiap manusia bisa jatuh, katanya lembut. Tapi yang penting adalah siapa yang mau bangkit dan belajar. Lalu, dengan nada tegas namun penuh ketulusan, Arman mengumumkan program baru bertajuk Empathy Movement. Program ini merupakan kampanye sosial besar yang mengajak seluruh tenant mall untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat kecil, dari pemulung, pedagang kaki lima, hingga anak putus sekolah, agar mereka bisa belajar keterampilan dan bekerja dengan layak. Mall ini bukan hanya tempat menjual barang mewah, katanya mantap, tetapi tempat menumbuhkan hati yang mewah. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari seluruh hadirin. Berita konferensi itu menjadi viral di seluruh media nasional. Judul-judul berita bermunculan. Pemilik mall menyamar jadi gembel. Ajarkan empati lewat tindakan. Pelajaran dari Dr. Arman. Kekayaan tak berarti tanpa kemanusiaan. Video kejadian itu ditonton jutaan kali di internet. Warganet berkomentar kagum. Beginilah cara orang besar memberi pelajaran tanpa marah. Bukan hanya pemilik mall, tapi guru kehidupan. Semoga makin banyak orang seperti beliau. Dan di balik semua perhatian itu, Arman hanya tersenyum. Bagi dirinya, ini bukan tentang popularitas atau citra. Ini tentang hati manusia yang seharusnya tidak buta oleh kemewahan. Sore itu, langit kota berwarna jingga keemasan. Sinar matahari menembus sela-sela gedung tinggi dan memantul di kaca Mall Grand Merdeka, menciptakan kilau hangat yang menenangkan. Di taman kecil di depan mall, seorang lelaki tua duduk di bangku kayu, mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti hari ketika ia pertama kali datang ke sana. Orang-orang yang melintas mungkin tak mengenalinya, tapi bagi yang tahu kisahnya, sosok itu tak lagi tampak sebagai gembel, melainkan simbol kebijaksanaan yang lahir dari kesederhanaan. Arman menatap air mancur kecil di tengah taman. Semilir angin sore membawa aroma tanah basah dan suara tawa anak-anak yang bermain di sekitar. Ia menarik napas panjang, menikmati ketenangan yang jarang bisa dibeli dengan uang. Di tangannya, hanya ada selembar koran yang memberitakan tentang keberhasilan program Empathy Movement. Banyak masyarakat kecil kini bekerja di mall itu,
beberapa bahkan menjadi pegawai tetap. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang anak kecil berkaus putih kumal menghampirinya. Anak itu membawa botol air mineral setengah penuh dan menawarkannya dengan polos. "Pak, mau minum? Tadi saya punya 2. Ini buat Bapak." Arman menatapnya lembut. Ia menerima botol itu dengan kedua tangan, seolah menerima hadiah paling berharga di dunia. "Terima kasih, Nak," ucapnya tulus. "Kau lebih kaya dari banyak orang di dalam sana." Anak kecil itu mengerutkan dahi. "Kaya? Tapi saya nggak punya uang, Pak," jawabnya polos. Arman tersenyum. Senyum yang menenangkan, seperti matahari sore yang mulai turun perlahan. "Kau punya hati yang baik," katanya lirih. "Dan itu harta yang tak bisa dibeli di mall manapun." Anak itu hanya tersenyum malu, lalu berlari kembali ke arah teman-temannya. Arman menatap kepergiannya lama-lama. Dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam, bahwa di tengah dunia yang kian sibuk mengejar status dan harta, masih ada hati yang murni, yang tahu cara berbagi tanpa pamrih. Langit mulai berubah warna menjadi ungu lembut. Lampu-lampu mall satu persatu menyala, memantulkan cahaya ke wajah Arman yang tenang. Orang-orang lewat tanpa tahu bahwa lelaki tua di bangku itu adalah sosok yang telah mengubah banyak hati hanya dengan kesederhanaan dan empati. Ia tersenyum kecil, menatap langit senja, dan berbisik pelan. Selama manusia masih punya rasa peduli, dunia ini masih punya harapan. Dan di balik gemerlap kota, di antara bangunan tinggi dan cahaya lampu yang menyilaukan, seorang gembel telah mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya, bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kau simpan di dompetmu, tapi apa yang kau tanam di hatimu.